untuk pembacaan buku yang di bagian berikutnya. Nah, kali ini Greg Braden memberi judul kecil, Teknologi Batin untuk Mengubah Dunia Kita. Wah, ini nih. Iya, seru nih kalau sudah ngomongin soal batin. Wow, ini Mbah Abbas nih kayaknya. Jadi, apa yang dipetik dari berbagai eksperimen tersebut tentang hubungan kita dengan dunia? Kesamaan ketiga percobaan adalah semuanya melibatkan DNA manusia. Tidak ada satupun pengetahuan konvensional yang mempertimbangkan kemungkinan bahwa material hidup di tubuh kita mampu memberikan pengaruh terhadap dunia di luar diri kita. Dan tidak ada juga yang menyebutkan emosi manusia bisa memengaruhi DNA melalui cara apapun saat berada di tubuh pemiliknya. Apalagi jika DNA itu berada sekian ratus mil jauhnya. Tetapi justru hal sebaliknya yang diperlihatkan hasil eksperimen. Nah, ketika kita memperhatikan setiap eksperimen secara terpisah, tanpa menghiraukan yang lain, ada hal menarik. Setiap eksperimen menunjukkan kepada kita sesuatu yang tampak sebagai anomali yang melampaui pemikiran konvensional dan beberapa penemuan bahkan mengejutkan. Tanpa konteks yang lebih luas, kita akan tergoda untuk mengelompokkan eksperimen-eksperimen tersebut dalam kategori hal-hal untuk dilihat di hari nanti yang masih sangat jauh. Tetapi ketika kita mempertimbangkan ketiga eksperimen itu secara bersamaan, sesuatu yang serupa kehancuran paradigma lama bakal terjadi. Eksperimen-eksperimen itu membubarkan sebuah cerita pada kita. Dan ketika kita memperhatikan setiap eksperimen sebagai bagian dari teka-teki yang lebih besar, cerita tersebut melompat kepada kita seperti citra-citra tersembunyi dari gambar pelukis Escher. Jadi, mari kita melihat sedikit lebih dalam. Pada eksperimen pertama, Poponin menunjukkan kepada kita bahwa DNA manusia memiliki efek langsung terhadap vibrasi cahaya. Lalu pada eksperimen kedua, yaitu eksperimen Angkatan Darat Amerika, kita mendapati entah saat berada di ruangan yang sama dengan DNA kita atau terpisah jarak ratusan kilometer, kita masih terkoneksi dengan molekul-molekulnya dan efeknya sama saja. Adapun pada eksperimen ketiga, peneliti dari HeartMath menunjukkan bahwa emosi manusia memiliki efek langsung terhadap DNA yang pada akhirnya turut memengaruhi hal-hal yang menyusun dunia kita. Ini permulaan dari sebuah teknologi, yaitu teknologi batin, yang bukan sekadar memberitahu bahwa kita memiliki pengaruh terhadap tubuh dan dunia kita, melainkan juga memperlihatkan kepada kita bahwa efek teknologi batin tersebut ada, lengkap dengan cara kerjanya. Ya, seluruh eksperimen ini menghadirkan dua kesimpulan yang sama, yang menjadi intisari buku ini. Yang pertama, ada sesuatu di luar sana, sebuah matriks energi yang menghubungkan satu hal dengan hal lain di alam semesta. Medan penghubung ini menyebabkan hasil tak terduga dari eksperimen-eksperimen tersebut. Yang kedua, DNA di dalam tubuh memberi kita akses menuju energi yang menghubungkan kita dengan alam semesta. Dan emosi merupakan kunci untuk mengakses medan tersebut. Nah, dari simpulan ini menarik ya, karena sebenarnya apa yang diteorikan oleh Greg Braden ini sudahlah ya, kita kalau kita masuk ke dunia spiritual dalam arti dalam agama misalnya, spiritualitas religi misalnya, keyakinan, selalu kan disampaikan bahwa jagalah perasaan, jagalah hati gitu ya. Karena itu tadi, emosi itu bisa mempengaruhi apa yang terjadi di sekitar kita, ada di luar diri kita. Saat kita marah dan kemudian kita lepas kontrol, terus kemudian kita menyatakan atau mengatakan sesuatu, atau kita akhirnya intensitas pikiran kita menjadi terganggu oleh emosi kita akhirnya berharap
ada sesuatu yang terjadi, bisa jadi itu yang terjadi, kecelakaan dan lain sebagainya, kan gitu ya. Nah, makanya kita perlu hati-hati dalam memanage emosi kita. Clear nih. Nah, sebagai tambahan, eksperimen-eksperimen itu menunjukkan bahwa hubungan kita dengan medan tersebut menjadi esensi dari eksistensi kita. Jika memahami cara kerjanya dan cara untuk terkoneksi dengannya, kita memiliki semua yang dibutuhkan untuk mengaplikasikan apa yang diketahui dari medan tersebut dalam kehidupan kita. Saya mengajak Anda untuk merenungkan makna apa yang bisa ditarik dari hasil dan kesimpulan dari eksperimen tersebut bagi kehidupan kita. Masalah apa lagi yang tidak bisa dipecahkan? Sakit apa lagi yang tidak bisa disembuhkan? Dan kondisi apa lagi yang tidak bisa ditingkatkan? Jika kita mampu mengakses kekuatan ini dan mengubah cetak biru kuantum tempat segala hal berasal. Cetak biru tersebut adalah medan energi yang sebelumnya tidak terdeteksi, yang disebut Max Planck sebagai pikiran yang sadar dan cerdas, consciousness and intelligent mind. Nah, itu dia simpulan yang diberikan oleh Greg Braden. Lalu Greg Braden mulai masuk ke konsep tentang matriks ilahi. Apa kira-kira matriks ilahi? Berdasarkan pandangan Greg Braden dari eksperimen-eksperimen tadi. Nah, saya akan bacakan minggu depan. Iya dong, biar pada penasaran dan semakin asik ya. Dina Yanti di Kertijayan ya, hadir dari tadi. Iya percaya. Tapi yang jelas gini, kalau saya mencoba untuk mencerna apa yang disampaikan oleh Greg Braden ya, dalam bukunya The Divine Matrix ini sebenarnya dia ingin mengungkapkan bahwa apa yang terjadi dengan alam semesta. Jadi gini, ada satu teori yang menarik ya, yang pernah saya dapatkan dari sebuah buku dan sebuah diskusi panjang itu. Diskusi panjang lama banget, dari jam berapa tuh? Dari jam 9 malam sampai jam jelang subuh. Ada tuh. Cuman nggak saya rekam, cuma masih ingat betul diskusi itu. Jadi kalau dalam pandangan orang Jawa, itu kan ada yang namanya mikrokosmos dan makrokosmos, jagat cilik dan jagat gede itu ya. Nah, manusia ini adalah jagat cilik dan alam semesta ini adalah jagat gede gitu. Nah, apa yang terjadi dengan jagat gede sebenarnya sangat dipengaruhi oleh jagat cilik manusia. Jadi andai kata manusia hari ini saling membenci, nih, ini nih kuncinya nih, saling membenci, saling iri, saling, kan gitu ya. Sekarang ini kan lagi rame-ramenya nih, orang itu saling iri, saling benci satu sama lain, bahkan mungkin saling menghujat satu sama lain. Dan ini didukung juga dengan teknologi yang sekarang terjadi ya. Media sosial ini kan rame tuh, menjadi tempat bagi orang untuk saling melempar pernyataan gitu kan, untuk bisa menjudge orang, melakukan justifikasi itu dan lain sebagainya. Nah, disitulah sebenarnya persoalan terjadi. Apa sih persoalannya? Persoalannya adalah ketika manusia itu saling membenci, saling iri, dan pokoknya saling menyebarkan energi negatif, maka tatanan alam semesta nih, tatanan alam semesta juga mengalami hal serupa. Ada satu pandangan yang menarik yang pernah saya dapatkan dari salah seorang ahli juga nih. Saya nggak bisa menyebut namanya karena beliau nggak berkenan. Jadi dia mengatakan bahwa ketika manusia itu saling membenci, maka unsur kimia yang menyebar di alam semesta, di ruang angkasa ini akan menyebarkan nitrogen. Nah, nitrogen ini kalau kita pelajari kimia ya, maka kita akan tahu apa sih sifat dari nitrogen. Nah, silakan Anda pelajari. Nah,
Yang jelas itu akan menyebabkan radiasi dan lain sebagainya. Makanya sekarang dengan kecanggihan teknologi, kita coba deh renungkan. Kenapa katakan misalkan sekarang itu ya matahari ya itu lebih gampang melepaskan em, apa itu unsur-unsur di dalam matahari itu unsur panas dan lain sebagainya itu lebih gampang di ya, radiasi matahari itu lebih gampang lepas dari matahari dan itu efek. Nah, apakah itu ada kaitannya dengan sisi-sisi emosi manusia hari ini yang terjadi? I don't know. Tapi paling tidak pengetahuan ini menjadikan kita belajar bagaimana kita akhirnya untuk bisa saling menjaga satu sama lain. Gak cuman menjaga perasaan dengan tetangga, dengan teman, tetapi hal yang lebih penting lagi adalah menjaga perasaan bumi tempat kita berasal. Karena kalau kita pernah belajar lagi ya, mendapatkan pelajaran penting bahwa manusia sebenarnya unsur-unsur yang ada di dalam tubuh manusia ini sebenarnya berasal dari tanah juga, dari tanah yang ada di bumi ini. Kalau misalkan kita berangkat dari unsur-unsur dari tanah ini, maka tanah bumi ini ya, maka sebenarnya kita adalah bagian dari bumi. Nah, katakanlah misalkan kalau dalam bahasa Jawa ya, maka dalam filosofi Jawa, maka ibu bumi gitu loh. Ibu manusia itu adalah bumi gitu loh. Artinya penciptaan manusia ini berangkat dari bumi. Maka mestinya kita menghormati, menghargai bumi kita, bukan mengeksploitasi demi mendapatkan keuntungan. Dan dengan cara seperti itu, tahu nggak sih kira-kira bumi punya perasaan yang bagaimana? Mau marah, tapi dia seorang ibu. Ya kan? Dia lebih sayang kepada kita karena tahu bahwa kalau manusia celaka, dia pula yang mendapatkan getahnya. Bumi. Itu dia. Sayangi bumi, ya. Dengan apa? Minimal yang hari ini masih buang sampah sembarangan, yuk kita pelajari lagi. Jangan deh, yuk kita jaga bumi kita supaya jauh lebih baik lagi kehidupan yang kita jalani. Dengan menyayangi bumi, dengan menjaga bumi, kita juga akan dijaga oleh alam semesta ini. Insya Allah. Gitu ya. Baik. Itu dia. Oke, ada lagi yang gabung? Aduh, Pak Agus Saro. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Ribut. Terima kasih ulasannya. Dan yang bisa saya mengerti, menambah pengetahuan buat saya. Walau saya cuma menyimak saja. Oke. Ini berasal dari ambisi. Ini dari Takim ya. Ketika orang sudah berambisi, maka dia akan mudah iri dengki dengan orang. Dan ujung-ujungnya yang timbul adalah sifat benci. Melo ngaceh. Oke deh. Ya Mas, DNA katanya berhubungan dengan astronomi yang dipermudah dengan zodiak perbintangan di planet ini. Hati-hati kalau misalnya sudah ngomongin soal zodiak. Astronomi dan astrologi dan astronomi dua hal yang berbeda. Astronomi itu ngomongin soal tata alam semesta, ya, tapi kalau astrologi itu sudah ngomongin soal ramalan. Tetapi memang benar bahwa konstelasi sifat-sifat ya manusia ataupun apapun itu di alam semesta saling terkait satu sama lain. Makanya kalau mempelajari ini nih, kalau mempelajari primbon Jawa itu luar biasa sebenarnya. Jadi setiap weton, neptu dan lain sebagainya, hitung-hitungan itu sebenarnya itu ilmiah. Itu dilakukan beratus-ratus tahun bahkan mungkin ribuan tahun untuk bisa memahami bagaimana konstelasi alam ya. Konstelasi alam itu artinya pada hari apa, wetonnya apa, pasarannya apa gitu ya. Di bulan yang keberapa gitu ya, tahun keberapa gitu. Karena ada dalam hitungan Jawa itu sebenarnya ada periodik tahun itu berputar gitu ya. Jadi tidak berjalan seperti kalau kita hitungan
penanggalan Masehi itu kan jalan aja tuh angkanya. Tapi kalau di Jawa itu ada perputaran. Makanya sudah nggak kaget, seharusnya nggak kaget dengan pergeseran musim, dengan pergeseran cuaca dan lain sebagainya. Nah, karena itu memang alamiah terjadi. Nah, problemnya hari ini kita sudah melupakan ilmu-ilmu itu. Makanya kita jadi nggak kenal lingkungan kita, nggak kenal dunia kita hari ini. Idris di Watu Payung ke saya sih. Malam Mas Ribut, cocok nih Mas. Makanya orang Jawa ada sedekah bumi. Iya. Aduh ini jadi saya ini nih ya komentar soal ini nih. Tapi nggak apa-apa sih ya. Jadi sedekah bumi, ya itu tadi. Sedekah bumi itu untuk menghargai ya, menghormati bumi tempat asal kita gitu loh ya. Dalam ajaran Jawa seperti itu. Jadi apapun itu di alam semesta tidak ada yang tidak hidup. Semua hidup. Bumi hidup, batu hidup. Kalau dalam ajaran Jawa seperti itu. Cuman mereka menurut istilahnya kehidupan mereka itu sesuai dengan kadar dan takaran kodratnya. Karena dia batu ya diem gitu lah. Nggak bisa kemana-mana. Karena dia itu tanah ya diem aja. Tapi suatu ketika kalau manusia itu sudah tidak mampu mengelola perasaan ya satu sama lain, ya jangan salahin. Tiba-tiba ada nah kalau gempa itu siklus ya. Siklus itu. Terus tapi kalau tanah longsor, banjir, terus kemudian batu menggelundung kemana-mana. Nah, ya karena kita itu kurang peka terhadap apa yang dirasakan oleh bumi. Nah itu dia, langit juga sama. Ada kan kalau dalam ajaran agama Islam pun juga sama kan istilahnya. Ada kisah-kisah yang menyebutkan bahwa bagaimana kemudian bumi ya, langit bahkan itu hampir marah ketika Rasulullah itu kena panah gitu kan. Terus hampir langit menjatuhkan dirinya, menggulung bumi gitu. Samudra juga ingin ikutan gulung juga. Tapi kan dicegat, jangan sampai gitu loh. Belum waktunya gitu loh. Nggak ada masalah dengan ini semua. Karena tugas beliau belum selesai pada waktu itu. Dan tugasnya kemudian diestafetkan kepada kita hari ini. Itu. Ya, kemudian Mas Takim, kalau batu hidup itu aku setuju. Kalau batu tidak hidup pasti tidak mungkin batu itu ada yang besar, ada yang kecil. Adanya batu besar dan kecil itu menandakan kalau batu itu hidup. Gitu ya. Nah, ada satu cerita nih soal itu. Jadi, suatu ketika Nabi Muhammad ya dalam hasanah literasi Islam ya, dalam kitab tafsir Jalalain kalau tidak salah. Jadi ada satu peristiwa ketika Nabi Muhammad itu beserta dengan 3 sahabatnya ya, Abu Bakar, Umar, terus sama satunya lagi Utsman kalau tidak salah, 3 sahabatnya sedang duduk-duduk bersama gitu kan. Kemudian beliau mengambil batu kecil ya, terus kemudian membagikan kepada 3 sahabat ini, terus meminta kepada para sahabat itu untuk mendengarkan menempelkan batu itu ke telinga mereka masing-masing. Dan beliau juga melakukan hal yang sama. Baru setelah itu ditanya para sahabat, apa yang kamu dengar? Umar, Abu Bakar dan juga Utsman. Mereka menyatakan hal yang sama. Saya mendengarkan seperti ada bunyi dengungan, seperti dengung lebah dari dalam batu. Dan Rasulullah cuma tersenyum, itu benar. Nah, konsep ini kalau dalam fisika kita akan menemukan bahwa oh iya, ini yang namanya energi, kumparan energi. Ya, itu dia. Nah, wah keren nih. Ini kayaknya
Malam Selasa itu selalu malam yang kayaknya ilmiah banget gitu ya. Oke, Abbas di Camal, dunia terbentuk dari berbagai sumber energi yang berbenturan, menyebabkan debu-debu menjadi energi baru, dan suatu saat debu-debu itu akan menyatu kembali oleh perekat basah dan berkumpul mengeras, dan suatu saat akan berulang menjadi dimensi baru lagi. Begitu seterusnya. Ya, Greg Braden telah menulis itu bahwa sebenarnya kalau misalkan alam semesta ini dipadatkan lebih padat lagi tanpa ada sela, tanpa ada space ya. Air itu kan bisa dibilang space, kemudian lubang-lubang udara itu kan space atau ruang ya, atau jeda gitu, sela gitu. Nah, kalau tidak ada sela, sebenarnya ukuran menurut Greg Braden ya, menurut pandangan saintifik ya, bukan Greg Braden secara pribadi, tapi menurut pandangan saintifik bahwa sebenarnya ukuran dunia semesta ini tidak lebih besar dari sebutir biji kacang hijau. Gimana coba bayangin, kira-kira manusia mau diletakin di mana kalau cuman sebutir kacang hijau? Tapi karena ada ledakan besar yang disebut sebagai supernova atau Big Bang ya, kemudian akhirnya alam mengembang, terus kemudian sampai hari ini masih mengembang, dan nantinya suatu ketika nanti akan menyempit lagi ya, dan akan mempat gitu. Oke, Dinayanti, iya nih mau tanya Kang, apa benar setiap harinya air laut itu terus maju ke daratan setiap harinya, sehingga daratan semakin menyempit karena majunya air laut? Aduh, itu perlu penelitian ya Dinayanti. Aku nggak bisa nggak bisa menyampaikan itu ya. Oke gitu Dinayanti. Terima kasih pertanyaannya. Takim lagi ngetik. Ngetik apa Kim? Ya, jadi kenapa buku ini saya hadirkan ke ruang dengar Anda? Karena kita supaya belajar mengenal diri kita sendiri dan juga mengenal kenapa, apa sih tujuan kita hidup? Apakah sekadar supaya bisa makan, supaya bisa punya rumah, punya mobil? No, bukan itu. Tetapi tujuannya adalah menemukan makna, kebermaknaan dalam hidup kita. Nah, lalu sudahkah kita menemukan makna? Tentu untuk mencapai penemuan makna itu kita perlu proses. Nah, kehidupan itu adalah proses kita belajar tentang banyak hal, termasuk di dalamnya adalah mengenali alam semesta kita. Oke, kayaknya serbuk harus saya akhiri dulu ya serbuknya, Senin berbukunya. Minggu depan saya akan hadirkan lagi buku ini. Menarik nih, karena di minggu depan ini si Greg Braden ini akan mengurai apa itu metrik ilahi, the divine matrix. Jadi tetap pantengin terus FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Oke. Ada yang mau cerita nanti ya jam 9 atau jam 10 aja deh. Saya mau istirahat dulu ya. Belum makan malam nih. Di studio sendirian, gak ada temen. Ada temen hilang. Pamitnya mau pulang sebentar. Sebentarnya mungkin 6 jam. Oke deh. Kita balik lagi nanti jam 10 di Wedangan. Bisa gabung di 0285424474.